Oke, hari ini kita akan bedah sebuah konflik yang, belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertarungan antara Gedung Putih melawan bank sentral paling kuat di dunia, The Federal Reserve-nya Amerika Serikat. Jadi, ceritanya dimulai pada 12 Januari. Tiba-tiba saja, harga emas dan perak meroket, mecahin rekor tertinggi sepanjang masa. Jelas ini langsung bikin geger seluruh dunia keuangan. Nah, pertanyaannya kan, apa sih pemicunya? Kenapa tiba-tiba pasar jadi sepanik ini dan semua orang lari ke aset yang katanya aman atau safe haven? Jawabannya ada pada pria ini. Dia adalah ketua The Fed, Jerome Powell, dan dia baru saja membuat pengumuman yang sangat mengejutkan. Jadi, Jerome Powell ini mengumumkan kalau dia baru aja dapat surat panggilan pengadilan atau subpoena. Artinya, dia sedang diselidiki oleh jaksa federal dan menghadapi kemungkinan tuntutan pidana. Kalau menurut versi resminya sih, penyelidikan ini soal proyek renovasi gedung pusat The Fed. Proyek gede-gedean senilai 2,5 miliar dolar. Katanya, ada kaitannya sama kesaksian Powell di hadapan Kongres soal proyek itu. Tapi, ini dia. Powell sendiri langsung bilang kalau proyek renovasi itu cuma kedok aja. Menurut dia, ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Ini membawa kita ke dua versi cerita yang benar-benar bertolak belakang untuk menjelaskan kenapa penyelidikan ini sampai terjadi. Di satu sisi, ada cerita resmi dari pemerintah yang bilang ini murni soal pengawasan anggaran. Tapi di sisi lain, ada tuduhan dari Powell sendiri yang bilang ini semua adalah manuver politik buat menekan The Fed soal kebijakan suku bunga. Presiden Trump yang kita tahu sering banget mengkritik Powell karena soal suku bunga, dia seolah-olah cuci tangan, bilang nggak tahu apa-apa, tapi di saat yang sama juga sambil menyindir kinerja Powell. Nah, Powell sendiri nggak tinggal diam. Lewat sebuah video, dia langsung bilang to the point. Menurutnya, ancaman ini muncul karena The Fed mengambil keputusan berdasarkan data, bukan karena menuruti kemauan presiden. Dia menyebutnya sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reaksinya gimana? Wah, langsung cepat dan meluas kemana-mana. Dan yang bikin kaget, hampir semua orang reaksinya senada. Bahkan di Washington, ini kejadian langka banget. Politisi dari Partai Republik dan Demokrat yang biasanya berseberangan, kali ini sama-sama menyuarakan keprihatinan yang serius. Dari pihak Republik, Senator Thom Tillis langsung mempertanyakan motifnya. Dia bilang, jangan-jangan justru kredibilitas Departemen Kehakiman itu sendiri yang sekarang patut dipertanyakan. Sementara dari pihak Demokrat, Chuck Schumer melihat ini sebagai sebuah pola. Menurutnya, ini adalah serangan terhadap siapapun yang independen dan tidak mau ikut-ikutan arahan Trump. Dan masalah ini nggak berhenti di Amerika aja loh. Ini memicu respon internasional yang luar biasa dari para bankir sentral di seluruh dunia. Coba lihat, para pimpinan dari bank-bank sentral terbesar di dunia mengeluarkan pernyataan bersama. Isinya menyatakan solidaritas penuh untuk Jerome Powell. Ini langkah yang sangat-sangat jarang terjadi. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini di mata komunitas keuangan global. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling krusial. Kenapa sih penyelidikan terhadap satu orang ini bisa bikin guncangan ekonomi global segede ini? Semuanya kembali ke satu konsep fundamental dalam ekonomi modern, independensi bank sentral. Intinya, bank sentral harus bisa membuat keputusan ekonomi murni berdasarkan data, bebas dari tekanan politik. Prinsip ini lahir dari pengalaman pahit di banyak negara, di mana campur tangan politik sering banget berujung ke hiperinflasi dan ekonomi yang hancur. Nah, saat independensi itu terancam, efeknya bisa kayak domino yang berbahaya. Suku bunga yang dipolitisasi bisa bikin ekonomi jadi nggak stabil, kepercayaan investor runtuh, akhirnya mereka lari ke aset aman seperti emas, dan ujung-ujungnya pasar global pun jadi bergejolak. Jadi, inilah inti ketakutan yang mengguncang pasar. Kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan krusial buat ekonomi nanti dibuat cuma untuk kepentingan politik jangka pendek, bukan untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan kredibilitas The Fed yang kini ditantang secara terbuka, pertanyaannya jadi, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas masa depan perekonomian?